Aku pernah berpikir bahwa cinta sejati takkan pernah retak, tak peduli seberapa keras badai menerpa. Sampai hari itu tiba, ketika Alan, dokter residen yang kusayangi selama 6 tahun, mengirim pesan singkat, "Ma, Rio. Kita selesai." Diikuti sebuah link ide yang membuat duniaku runtuh dalam sekejap. Namaku Rio Pradipta, seorang desainer grafis berusia 28 tahun yang tinggal di Jakarta Selatan. 6 tahun lalu aku bertemu Alan Wijaya di sebuah kai kecil di Kemang. Saat itu hujan deras mengguyur kota, dan aku sedang mencari tempat berteduh sambil menyelesaikan proyek deadline. Alan masuk dengan jas hujan basah kuyup, tas medis di pundaknya, wajah lelah setelah shift panjang di rumah sakit. Matanya langsung menangkap pandanganku. Senyumnya hangat, seperti sinar matahari yang menyusup di tengah musim hujan Jakarta yang abadi. "Boleh gabung?" "Semua meja penuh," katanya lembut. Aku mengangguk, dan dari situlah segalanya bermula. Alan adalah dokter residen spesialis bedah di salah satu rumah sakit swasta besar di Jakarta. Dia orang Jawa asli dari Solo, tapi sudah lama merantau ke ibu kota untuk mengejar mimpinya. Keluarganya konservatif, ayahnya pensiunan TNI yang tegas, ibunya guru agama yang taat. Alan selalu menyembunyikan orientasi seksualnya dari mereka, takut mengecewakan. Aku, dari keluarga biasa di Bandung, lebih terbuka. Orang tuaku tahu tentang kami sejak tahun ketiga, meski awalnya sulit diterima. Tapi cinta mereka padaku lebih besar daripada prasangka. "Yang penting kamu bahagia, Nak," kata ibu saat aku membawa Alan pulang pertama kali. Kami hidup bersama di apartemen kecil di Tebet. Pagi-pagi Alan berangkat shift, aku bekerja dari rumah. Malam hari, dia pulang lelah, aku menyambut dengan pelukan hangat dan masakan sederhana, nasi goreng atau soto ayam yang kumasak sendiri. Kami sering berjalan di taman sekitar, tangan saling genggam diam-diam, karena Jakarta masih penuh mata yang menghakimi. Cinta kami penuh kelembutan. Alan suka membacakan buku medis sambil aku mendesain logo di laptop. Kami merayakan ulang tahun di rooftop, melihat lampu kota berkelap-kelip seperti bintang buatan. Dia bilang, "Rio, kamu adalah obatku di tengah pasien yang tak pernah habis." Aku jawab, "Dan kamu adalah rumahku di kota yang gila ini." Tapi tekanan mulai datang. Alan semakin sibuk dengan residensinya. Shift malam membuatnya jarang pulang. Keluarganya mulai mendesak untuk menikah. "Kamu sudah 30, Alan. Cari perempuan baik-baik," kata ayahnya lewat telepon. Alan semakin pendiam, sering menatap kosong saat kami berdua. Aku mencoba memahami. "Kita bisa hadapi bersama," kataku suatu malam, memeluknya dari belakang saat dia berdiri di balkon. Dia menggeleng pelan. "Ini berat, Rio. Aku takut kehilangan segalanya." 6 tahun itu penuh kenangan indah. Liburan kami ke Bali tahun lalu, berjalan di pantai Kuta saat senja, ombak menyapu kaki kami. Alan menciumku di balik pohon kelapa, bisik, "Aku ingin selamanya begini." Aku percaya saat itu. Tapi hari itu, pesan itu datang. Aku sedang di kai yang sama tempat kami bertemu, mengerjakan proyek. Ponsel bergetar. "Ma, Rio. Kita selesai." Hatiku berhenti berdetak. Aku balas berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Lalu link itu, sebuah ide pendek. Dengan tangan gemetar, aku klik. Ide pernikahan. Alan berdiri di pelaminan, tersenyum kaku, di samping seorang wanita cantik berkebaya putih. Keluarganya tersenyum lebar. Judul ide, "Pernikahan Alan Wijaya Dermayasari." Dunia gelap. Aku menangis di kai itu, orang-orang memandang aneh. 6 tahun begitu saja diakhiri dengan link yang menghancurkan segalanya. Malam itu aku pulang ke apartemen kosong. Barang-barang Alan masih ada, baju putihnya, buku medisnya, foto kami di dinding. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, air mata tak henti. "Kenapa, Alan?
Apa yang membuatmu memilih jalan itu? Aku tahu tekanan keluarga, masyarakat Jakarta yang masih bisik-bisik tentang penyakit kami. Tapi aku pikir cinta kami lebih kuat. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Aku tak makan, tak tidur. Teman-teman mencoba menghibur, tapi sia-sia. Aku mencari tahu tentang Maya, dokter spesialis anak, teman sekolah Alan dulu. Pernikahan Aranges, katanya teman. Aku ingin marah, tapi lebih banyak sedih. Alan yang kucinta, yang pernah berjanji di bawah hujan Jakarta, kini memilih topeng untuk bertahan hidup. Beberapa minggu setelah pesan itu aku masih terpuruk. Apartemen terasa hantu, setiap sudut mengingatkan Alan. Aroma kopinya masih menempel di dapur, meski aku sudah membersihkan berkali-kali. Jakarta di luar jendela terus bergerak cepat, klakson mobil, motor melintas, orang-orang berlalu lalang mengejar mimpi. Tapi aku terjebak di masa lalu. Aku mencoba menghubungi Alan lagi. Telepon tak diangkat, pesan dibaca tapi tak dibalas. Akhirnya, aku nekat ke rumah sakit tempat dia bekerja, di daerah Sudirman. Berdiri di lobi, jantung berdegup kencang. Suster di resepsionis bilang dokter Alan lagi operasi, Pak. Aku menunggu berjam-jam. Saat dia keluar, wajahnya pucat, mata menghindar. Rio. Jangan di sini, bisiknya, menarikku ke koridor sepi. Kenapa Alan? 6 tahun dan kamu akhiri begitu saja, suaraku gemetar, air mata hampir jatuh. Dia menunduk. Aku tak punya pilihan. Keluargaku. Mereka tahu tentang kita. Ayahku marah besar, bilang aku memalukan keluarga. Mereka ancam putus hubungan kalau aku tak menikah. Hatiku sakit. Jadi kamu pilih mereka daripada aku. Bukan begitu. Aku takut, Rio. Di Indonesia ini jadi seperti kita. Sulit. Aku dokter, karirku baru naik. Kalau terbuka bisa habis semuanya. Aku menggeleng. Kita bisa pindah ke luar negeri. Aku siap ikut kamu. Dia tersenyum pahit. Maya. Dia teman lama. Pernikahan ini untuk menenangkan keluarga. Kita bisa tetap bersama diam-diam. Kata-kata itu seperti pisau. Diam-diam. Seperti selingkuh. Aku bukan simpanan, Alan. Dia memegang tanganku sebentar, tapi aku tarik. Makan aku. Aku cinta kamu, tapi aku lemah. Pertemuan itu singkat, tapi menyakitkan. Aku pulang dengan hati remuk. Malam itu aku minum sendirian melihat oto lama kami di Ubud, Bali. Senyum Alan begitu tulus saat itu. Keesokan harinya aku memutuskan keluar dari apartemen. Pindah ke kosan kecil di Menteng dekat kantor teman. Mulai hidup baru meski sulit. Tapi Alan tak berhenti menghubungi. Pesan malam-malam, aku kangen kamu. Atau hari ini operasi berat, pengen pelukmu. Aku balas dingin tapi hati luluh. Kami bertemu diam-diam di hotel kecil di Tamrin. Pelukan itu hangat seperti dulu, tapi penuh rasa bersalah. Maya baik, tapi aku tak cinta dia seperti cintaku padamu, katanya suatu malam setelah kami berbaring lelah. Lalu kenapa nikahi dia? Untuk cucu, untuk keluarga. Di usiaku, tekanan semakin besar. Aku paham konflik batinnya. Di Indonesia, terutama keluarga seperti milik Alan, masih tabu besar. Berita diskriminasi sering muncul, membuat kami selalu waspada. Hubungan rahasia itu berlangsung berbulan-bulan. Manis tapi menyiksa. Kami bertemu seminggu sekali, curi-curi waktu. Alan semakin stres, sit rumah sakit, peran suami di rumah baru, dan rahasia dengan aku. Suatu hari, Maya hamil. Alan cerita dengan wajah campur aduk. Ini anakku, Rio. Aku harus bertanggung jawab. Air mataku jatuh. Jadi kita benar-benar selesai. Dia memelukku erat.
Aku tak bisa tinggalkan dia sekarang. Ma, itu pertemuan terakhir kami yang intim. Setelah itu Alan menjauh perlahan. Pesan semakin jarang. Aku sendirian lagi, tapi kali ini lebih kuat. Mulai fokus kerja, desain proyek besar untuk perusahaan startup. Teman-teman dukung, ajak nongkrong di Ancol saat akhir pekan. Jakarta, kota keras ini, mengajarkanku bertahan. Hujan deras seperti dulu, tapi aku tak lagi mencari tempat berteduh sendirian. Setahun berlalu sejak pernikahan Alan. Aku sudah biasa hidup sendiri, meski sesekali rindu menyergap seperti banjir Jakarta di musim hujan. Kerjaanku maju, promosi jadi senior designer. Aku pindah ke apartemen baru di Kuningan, lebih luas, dengan view kota yang indah. Suatu malam, pesan dari Alan, "Rio, aku butuh bicara. Penting." Kami bertemu di Kai Lama di Kemang, tempat pertemuan pertama. Alan terlihat lebih tua, lingkar hitam di mata. Maya melahirkan anak laki-laki. Sehat. Selamat ku ucapkan, tapi hati perih. Kenapa cerita ini padaku? Dia menunduk. Aku bahagia sebagai ayah, tapi aku tak bahagia sebagai suami. Setiap malam aku ingat kamu. Aku terdiam. Alan, kamu sudah pilih jalanmu. Aku salah, Rio. Tekanan keluarga membuatku buta. Sekarang aku lihat anakku dan takut dia besar di keluarga palsu. Percakapan itu membuka luka lama. Alan cerita tentang konfliknya, pura-pura bahagia di depan keluarga, tapi kosong di hati. Maya curiga, tapi tak tahu pasti. Aku ingin cerai, tapi takut kehilangan anak. Aku nasihati, pikirkan baik-baik. Anak butuh ayah yang utuh, bukan yang terbelah. Pertemuan itu membuat kami dekat lagi, tapi sebagai teman. Alan sering curhat, aku dengar tanpa harap lebih. Tapi nasib berkata lain. Maya tahu tentang kami dari pesan lama di ponsel Alan. Skandal besar di keluarga. Ayah Alan marah, ancam waris. Maya menangis, tapi memilih bertahan demi anak. Alan depresi berat. Shiftnya kacau, hampir salah operasi. Aku khawatir, datang ke rumah sakit. Rio, aku hancur, katanya di ruang istirahat dokter. Aku peluk dia sebagai teman. Kamu kuat, Alan. Hadapi ini. Konflik memuncak saat keluarga Alan mengadakan pertemuan besar. Mereka desak Alan tetap dengan Maya, anggap penyakitnya bisa diobati. Alan menolak, akhirnya akui semuanya. Aku cinta Rio, bukan Maya, katanya tegas. Keluarga syok. Ayahnya bilang, kamu bukan anakku lagi. Alan keluar rumah, tinggal di kosan sementara. Maya ajukan cerai, tapi setuju co-parenting untuk anak. Alan hubungi aku. Aku bebas sekarang, Rio. Makan aku. Hatiku campur aduk. 6 tahun luka tak hilang begitu saja. Kita mulai dari awal, tanyanya penuh harap. Aku ragu. Pengkhianatan itu dalam. Alan pindah ke apartemenku sementara. Kami seperti pasangan baru, tapi bayang masa lalu mengintai. Alan berusaha tebus salah, masak setiap pagi, ajak jalan ke Taman Suropati saat akhir pekan. Tapi trauma tetap. Setiap Alan telat pulang, aku curiga. Kamu ketemu Maya, tanyaku suatu malam. Dia sabar jelaskan. Hanya ambil anak, Rio. Kepercayaan rapuh. Kami sering bertengkar kecil, tentang hal sepele yang membesar karena luka lama. Alan mulai terbuka tentang perjuangannya. Dulu aku takut, Rio. Di masyarakat seperti ini, gay masih dianggap dosa. Aku pikir nikah bisa sembuh. Aku paham. Banyak cerita serupa di komunitas kami, tekanan norma, agama, keluarga. Kami ikut support group di Jakarta, rahasia tentu saja. Di sana, Alan cerita pengalamannya, bantu orang lain.
Anak Alan yang kami panggil Adit mulai dekat denganku. Saat akhir pekan, Alan bawa dia main. Adit lucu, mirip ayahnya. Om Rio baik, katanya polos. Maya awalnya marah, tapi lama-lama terima. Yang penting Adit bahagia, katanya saat ketemu empat mata. Hubungan kami perlahan pulih. Liburan ke Yogyakarta, naik kereta malam seperti dulu. Di Malioboro, Alan genggam tanganku lebih berani. Aku takkan ulangi kesalahan, janjinya. Tapi badai datang lagi. Keluarga Alan hubungi, minta maaf. Ayahnya sakit, ingin bertemu cucu. Alan bingung. Aku ingin damai, tapi takut mereka hakimi lagi. Aku dukung. Pergi, Alan. Makan untuk bebas. Dia pergi ke Solo sendirian. Pulang dengan air mata. Ayah minta maaf. Bilang dia salah paham. Damai perlahan datang. 2 tahun setelah itu hidup kami stabil. Alan promosi jadi spesialis, aku buka studio desain sendiri. Kami beli rumah kecil di pinggiran Jakarta, dekat sawah Bogor untuk ketenangan. Adit sering menginap, panggil aku Paman Rio. Maya nikah lagi dengan pria baik, kami jadi seperti keluarga besar aneh tapi hangat. Konflik terakhir muncul saat Alan dapat tawaran fellowship di Australia. Ini mimpi sejak residen, Rio. Aku senang tapi takut pisah lagi. Berapa lama? 2 tahun. Kamu ikut? Aku ragu tinggalkan bisnis. Kita bicara baik-baik. Malam panjang diskusi. Alan bilang aku tak mau pisah lagi. Kalau kamu tak ikut, aku tolak. Akhirnya aku setuju ikut. Jual studio, kerja remote dari sana. Di Bandara Soekarno-Hatta, keluarga Maya antar Adit. Jaga papaya, Dit, kata Maya. Adit peluk kami. Air mata haru. Di pesawat, Alan pegang tanganku. Terima kasih tak menyerah padaku. Aku tersenyum. Cinta butuh pengampunan. Di Sydney, hidup baru. Lebih bebas, tak perlu sembunyi. Kami jalan tangan genggam di pantai Bondi, seperti mimpi. Tapi rindu Jakarta tetap. Hujan deras di sana mengingatkan awal kami. Kembali ke Jakarta setelah fellowship, Alan buka praktek sendiri, spesialis bedah anak. Aku lanjut desain, tapi tambah mengajar di universitas, bagikan pengalaman tentang identitas. Kami adopsi anak perempuan dari panti asuhan, panggil dia Lila. Adit sudah besar, bangga punya adik. Keluarga Alan akhirnya terima kami sepenuhnya. Ayahnya sering datang, main dengan cucu-cucu. Maya, nak. Ayah dulu bodoh, katanya suatu hari. Alan menangis, peluk ayahnya. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Di Indonesia yang perlahan berubah, kami jadi bagian kecil perubahan, cerita di support group, bantu pasangan muda hadapi tekanan serupa. Suatu senja di Ancol, kami duduk berempat, aku, Alan, Adit, Lila. Ombak tenang, matahari tenggelam merah. Terima kasih atas pengampunanmu, Rio, bisik Alan. Aku juga terima kasih atas kembalimu. Cinta kami setelah badai pengkhianatan dan luka, tumbuh lebih kuat. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi manusiawi, penuh pengertian dan harapan. Di kota Jakarta yang ramai ini, kami temukan kedamaian dalam pelukan satu sama lain.